apa ini? Wow. Ini sesuatu, bukan sembarang sesuatu. Ini adalah botol. Tapi bukan sembarang botol. Ada sejarahnya. Ingin tahu sejarahnya? Tahu nggak sejarahnya ini? Ini adalah tempat minum. Tempat minum. Ya. Tempat minum. Yakin? Yakin? Begini ceritanya, ada sejarahnya. Dulu kala seseorang ketika melakukan perjalanan jauh harus kering, lalu dia membawa minum. Di dalam botol ini ada tempat minum. Botol ini adalah tempat minum. Ceritanya begini, kalau tutupnya dibuka begini, aha, di dalamnya ada tersembunyi air. Ada airnya untuk minum. Mau? Ada jam-jam. Mau? Nggak mau? Mau? Tempat untuk membawa minum, itu sejarahnya. Jadi ceritanya begini, kalau kita haus ketika bepergian jauh, maka tempat ini buka tutupnya, lalu minum airnya. Cara minumnya sudah tahu betul? Bagaimana tadi cara minumnya? Sudah tahu? Ceritanya tadi bagaimana? Minumnya gimana, Mbak? Bisa diceritakan? Wah, ceritakan dong. Gak takut? Ah, berarti berani. Ceritakan gimana, Mbak, ceritanya? Takut. Baru ditunjukin tempat minum sudah takut. Belum minum. Oh, kalau sudah minum hilang takutnya. Jadi pemberani, jadi hebat, dan bahkan menjadi orang yang berjiwa besar kalau sudah minum. Kalau belum, berjiwa besar. Kalau sudah minum, tambah besar. Jadi caranya minum gampang, simpel saja. Buka tempat minumnya, lalu kalau sudah buka tempat minumnya, lalu langsung minum. Tapi jangan banyak-banyak. Kalau habis, jangan mati jauh, matilah kau. Ya, ngomong-ngomong tentang tempat minum, saat ini ketegangan sudah mulai berkurang. Jadi kemarin sempat tegang tentang 17 April kemarin, 17 April kita tegang semua kan. Nah, supaya ketegangan kita hilang, saya kesini tadi bawa alat musik. Alat musik ada alat musikku yang kecil-kecil juga harusnya aku bawa kemana tadi ya? Ada suling, tadi aku bawa suling, bawa karinding, bawa sape, tapi yang kecil-kecil kemana? Yang lainnya banyak sekali. Aduh, lupa. Biasa mas penyakit. Nanti kalau sudah setua saya gampang lupa. Asal nggak lupa istri ya. Pergi ke pasar, istrinya ditinggal. Pulang ke rumah baca koran, istrinya ketinggalan di pasar. Dan telepon, ya aku di pasar. Wah, masya Allah lupa. Pulang balik lagi ke pasar. Begitu ya? Oh iya, nanti akan begitu ya? Jangan. Oh, jangan, kasihan masih muda. Itu masalah lupa, sudah tua ini gampang lupa sekali. Tapi kalau diundang makan-makan, nggak lupa. Pasti ingat, pagi-pagi itu sudah bangun, makan-makan. Apalagi yang undang sekian banyak orang, urunan membelikan makanan kesukaan. Satu syaratnya, jangan dikasih yang bertulang. Nggak makan, kasihan nanti. Nah, oke, daripada tegang dan kita juga supaya hilang lupa juga, dan kita melupakan ketegangan kemarin, saya akan memainkan seruling. Karena seruling itu sudah menenangkan pikiran. Dengan mendengarkan seruling, kita seolah-olah terbawa ke dalam, hanyut ke dalam sebuah alunan suara. Seruling itu sendiri.
Mau dengarkan tidak? Mau dengarkan tidak? Mbak Lola mau dengarkan? Mau. Aku juga mau. Oke, saya akan main suling biar ketegangan kita hilang, urat-urat kita kendor dan kita rileks untuk menonton pertunjukan berikutnya. Disuling. Cara niupnya, bibir ketemu bibir, lubangnya ditutup. Yang bawah juga dibuka tutup, buka tutup, buka tutup. Itu keluarkan bunyi kalau ditiup. Kalau nggak ditiup ya sama aja nggak keluarkan bunyi. Nah, itu nadanya. Nada suling seperti itu. Nah, ini bukan nada suling, nada ketukan. Kalau suling seperti ini. Di awal-awalnya saja. Mengawali itu paling mudah. Mengawali adalah pekerjaan yang paling mudah. Yang susah itu adalah merawatnya. Membangun contohnya mudah. Bangun gedung yang megah, mewah, mudah. Setahun mulai bingung bagaimana merawatnya, listriknya, pajaknya, ngecatnya dan sebagainya. Mulai gedung itu pelan-pelan terontok dan tidak berfungsi. Dibangun gedung teater yang sangat megah untuk penonton sekian banyak orang. Ternyata perawatannya kurang bagus, pengelolaannya kurang bagus, gedungnya mangkrak. Are you understand about mangkrak? Mang and crack. Mangkrak tidak pakai sama sekali dan akhirnya gedung itu tidak berfungsi. Percuma pembangunan di awal-awalnya yang semangatnya membara, tetapi pengelolaan dan maintenance-nya kurang bagus. Di awal-awal memang mudah mendirikan sesuatu, di awal-awal memang mudah mengucapkan sesuatu, tapi tanggung jawab terhadap ucapan itu, wow. Kalau nanti misalnya kita ini menang, maka kita akan begini, kalau kalah saya akan telanjang ke seluruh dunia. Dan betul, begitulah keadaannya. Bahaya, jangan diteruskan. Ini rada-rada gimana gitu. Jangan keras-keras kalau ketawa. Nanti diurut ngetawain apa? Tenang saya. Jangan keras-keras, bahaya. Oke, saya tidak hanya meniup suling saja. Saya punya alat musik yang lain. Satu, ini alat musik Indonesia yang berfungsi untuk mengusir serangga. Begitu bijaknya kearifan lokal zaman itu bisa mengusir serangga dengan alat musik. Ada yang tahu alat musik apa itu? Hah? Apa? Ada yang tahu? Iya, Mbak. Alat musik apa? Untuk mengusir serangga? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ayo generasi muda Indonesia, ada yang tahu alat musik yang untuk mengusir serangga? Ya, ya Karinding. 100, ini dia generasi kita. Luar biasa. Pak sutradara harus tahu. Beliau ini sutradara yang hebat, makanya harus tahu. Karinding itu resonansinya, getarannya bisa mengusir serangga, terutama orang waktu itu. Jadi zaman dulu petani kita, karena negara kita negara agraris, sehingga alat musik pun ada hubungannya dengan agraris. Sederhana dari bambu, dan di Eropa ada yang buat dari logam karena mereka nggak punya bambu seperti kita.
Nah, ini ciri khas musik negara agraris. Tempelkan, selalu mulut, tempelkan di mulut, hati-hati dengan mulut. Nah, kan serem kan? Jangankan serangga, cewek aja mendengar ini lari. Untuk membangun suasana maksudnya. Ini bisa untuk berjoget, nggak usah ribut-ribut pakai macam-macam. Ini pun bisa untuk berjoget. Yang kecil, ini nadanya lebih tinggi, dan ini juga untuk mengusir serangga tertentu. Nah, ini ikut joget. Nah, kalau adik kecil ikut joget, serangga pun ikut joget, akhirnya dia pingsan karena kelelahan, mati serangganya. Kalau adik ini makin jadi jogetnya. Begitu, alat musik kita sangat berfungsi sebagai musik juga. Ada juga ya untuk mencari jodoh. Karinding dulu diciptakan untuk mencari jodoh. Ada karinding cowok, ada karinding cewek. Yang seperti ini karinding cewek. Karinding cowok ada yang pakai benang. Weng, 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 weng. Nah, suaranya saling bersautan. Nanti mana yang paling merdu itu yang paling disukai cewek. Nah, akhirnya mereka bertemu saling bermain karinding, bukan bermain yang lain. Main karinding, buat harmonisasi dan akhirnya berjodoh. Tuh begitu. Kalau ini saya ada sejarahnya. Jelas-jelas ini sape namanya. Ada yang tahu alat musik sape dari mana? Mana tadi yang bersuara? Kalau bersuara jangan takut-takut, kita bebas bersuara. Bersuara aja takut, jangan takut. Ya, kita sudah bebas bersuara. Bersuara itu boleh, asal nggak mengandung kata-kata. Ya, suara itu kan cuma hey itu suara, ya kan? Hai, suara. Hello, suara juga. Tapi kalau jangan begini, itu sudah perintah. Suara tapi ada perintahnya. Tapi kalau bersuara bebas, bersuaralah yang merdu. Dari mana ini? Ada yang tahu? Dari mana? Nah, Pak Sutradara lagi. Yang lain, aktor-aktornya. Dari mana ini? Dari Kalimantan. Ini Indonesia punya. Dan ini diukir di candi-candi. Ada beberapa candi, di antaranya Candi Jago. Itu ada ukiran tentang dawai. Nah, kalau ini dari Kalimantan. Namanya sape. Satu tiga, pe itu tali, 3 tali. Sape juga berarti dipetik. Kalau ini saya tahu sejarahnya. Waktu itu teater keliling yang saya ikuti sejak tahun 1990, udah lahir belum? Ada yang terlahir ya 1990 belum? Oh ya, 1990 saya ikut teater keliling dan 90 tahun 92 kira-kira tahun itu kita keliling sampai ke Kalimantan. Di Balikpapan sana ada di Sanggar Bayu Asri namanya. Di situ ada sape yang disandarkan di dinding. Saya tanya, Pak, alat musik apa yang namanya? Mereka bilang sape, sampe atau sape. Ada yang bilang sepe. Nah, terus bagaimana memainkannya? Wah, kita cuma punya, nggak bisa memainkannya. Ini orang Kalimantan. Dia hanya punya dan dia sebagai identitas. Ini dari Kalimantan. Tapi nggak ada yang mau belajar di sana. Dan saya juga nggak mau belajar waktu itu. Kenapa saya jadi akhirnya pengen belajar ini? Ini gara-garanya ya teater keliling. Kembali ke teater keliling lagi. Suatu saat teater keliling, ini idenya aneh-aneh aja. Bukan ide sutradaranya yang jelas, tapi penerus sutradaranya. Idenya aneh-aneh. Saya dikasih tantangan. Kalau berani, teater kan nggak boleh pakai mic ya. Suaranya dikira nggak bisa naik vokal. Teater keliling waktu itu menantang saya, kalau bisa memainkan alat musik tradisional Kalimantan, kita akan coba keliling luar negeri. Keren tantangannya. Ini ada kehebatan dari generasi penerusnya teater keliling yang masih muda, dan itu momongan saya dulu. Nah, dia memberi tantangan begitu. Kenapa tidak? Ya, saya akhirnya mencoba membuat
dengan alat seadanya, dengan kayu seadanya, saya ketemukan jadinya seperti ini. Dan saya coba-coba memainkannya ketika saya kirim videonya, suaranya ini seperti Kalimantan sana, ya memang begitu suara sampai. Dan mereka gitu, itu sampai juga. Lalu saya mainkan, saya coba mainkan lagu Kalimantan, mereka senang. Dan mereka juga setuju. Sampai ada yang mengatakan, saya malu loh, saya orang Kalimantan, anak muda Kalimantan, nggak belajar musik sampai. Ada yang mengatakan, kamu orang Jawa, kenapa nggak belajar musik Jawa? Sudah. Saya belajar kerawitan juga. Sudah. Tetapi, apa saya nggak boleh belajar yang lain? Ini milik Indonesia. Milik Indonesia, milik semuanya berarti kan. Jadi, itu masalah selera. Jadi kita nggak boleh memaksakan kehendak selera. Kalau kita suka ini ya kita pelajari. Oke, nah kita akan mainkan. Tapi yang jelas, hebatnya teater keliling adalah generasi tuanya yang nanti akan main bersama saya itu Pak Rudo. Itu memberikan kepercayaan penuh kepada anak mudanya, putrinya yang masih muda itu. Mempunyai ide yang luar biasa, yang aneh-aneh, yang itu belum tentu bisa diterima oleh generasi tua seperti kita-kita ini. Tetapi karena kepercayaan memberi tanggung jawab ini, diberikan tanggung jawab pada anak muda, regenerasi istilahnya. Beri dia kepercayaan, beri dia keleluasaan untuk berpikir, untuk berkembang. Dan nyatanya di tangan anak muda ini bisa berkembang dengan cepat. Zaman dulu untuk keliling ke luar negeri tunggu 5 tahun kita. Adakan koneksi dan sebagainya, 5 tahun baru bisa ke luar negeri. Dipegang anaknya, baru dipegang 1 tahun, sudah keliling ke luar negeri 2 kali. Hebat kan? Gimana kalau kita tepuk tangan bersama? Itu generasi muda. Nah, kalau lah ada yang diceritakan ya Mas. Teater kan cerita. Apa Mas? Ini loh Sis. Apa ini kan kontrakan itu toh? Kita ini kan katanya dapat kontrakan. Iya ya. Bikin panggung yang spektakuler. Itu katanya. Ini bukan di sini. Spektakuler. Ya, katanya di sini. Harus spektakuler. Harus spektakuler. Terus yang bagaimana itu? Spektakuler. Katanya spektakuler itu yang kelihatan mewah. Mewah. Kelihatan hebat. Wah. Mahal. Asik. Terus biayanya M. Bagus itu Mas. Bagus. Spektakuler biayanya M aja pun kaya kita. Iya. Karena kita menganut sistem yang sangat bagus. Oh, sistemnya seperti apa itu Mas? Biaya proposal namanya itu harus yang tinggi. Oh, iya. Tapi pelaksanaannya Nah, sekecil-kecilnya. ada pengalaman itu Mas. Banyak. Ya. Kita punya pengalaman banyak juga. Suatu saat kita dapat proyek dengan proyek 100M contohnya. Lalu kita 100M belum turun. Ada dana talangan yang dialirkan. Dana talangan, dana kecil 1M nilainya. Lalu 1M ini bagaimana bisa bernilai 100M? Dengan sewa alat kalau jepret, sewa kan lebih murah daripada sewa foto saja. Kan lebih murah daripada dipakai untuk panggung. Foto jepret, panggungnya juga sewa sebentar hanya untuk foto. Terus buat laporan. Nilainya 100M. Yang turun 1M. Buat kita 1M aja. Nanti begitu dana turun, sudah spektakuler, dapatnya 999M. Nanti 99M, kita dapat 1M. Spektakuler. Itu lagi ngetren sekarang. Masa sih? Itu kan dulu. Iya, betul. Jadi, Tapi kamu paham nggak sih arti spektakuler? spektakuler Mas. Ya paham nggak? Ya ngomong spektakuler enggak paham Mas, paham. Spektakuler kok. Paham. Cuma pelaksanaannya yang kurang paham. Nah itu. Ya itu Mas. Itu ya. Enggak paham. Enggak ngerti. Dalam pelaksanaannya enggak paham.
Biasanya orang itu kalau dikasih tahu ya, ngerti, mah. Kerjakan. Ngomong-ngomong spektakuler itu apa, Mas? Kalau udah nggak usah dibahas lah. Ya. Kita tuh jangan suka membahas yang kita sendiri nggak ngerti. Tapi ada spektakuler. Yang sudah kita iyain aja lah spektakuler. Oh ya, yang kelihatan mewah. Oh, tahu saya Pak. Kelihatan mewah dan spektakuler. Bagaimana kalau nanti seandainya di sini? Di sini kita buatkan patung dari emas murni. Emas murni itu berapa karat? 24 karat. 24 karat. Berapa karat? Wah, yang besar patungnya, yang spektakuler. Lalu di sebelah sana ada untaian berlian yang perlit mengkilap. Berlian betul. Untaian berlian. Lalu di belakangnya ada background silver merah yang besar sekali dan di sini ada lampu 5.000 watt warna-warni. Kemudian lantainya Mas, lantainya itu dari walam berwarna putih salju mengkilat gemuk-gemuk. Itulah yang spektakuler. Tapi ya nggak usah kayak begitu loh. Begitu amat. Tapi Mas, iya Mas sekilo berapa? Mas sekilo berapa? Mas harga Mas sekilo berapa? Berapa kilo? Sekian aja sih katanya kayak segini. Nah, itu lah besar spektakuler. Udah Sesuai dengan biayanya yang MM-an tadi itu, Mas. Iya, tapi kan nanti kita nggak usah bikin yang beneran emas, beneran berlian. Supaya dapat untung banyak. Kalau kau dapat untung banyak itu yang tampak seperti emas, Oh, seperti berlian, seolah-olah. spektakuler. Wah, bicara tentang seolah-olah itu. Nah, itu dia yang harus segera kita laksanakan, Mas. Yang Seolah-olah. Jadi kita harus segera berpikir bahwa kita harus membuat sesuatu yang seolah-olah. Tapi kok seolah-olah? Jangan, Mas, jangan. Kita harus membuat sesuatu yang beneran, Mas. Sesuatu yang beneran, yang benar-benar terjadi dan itu harus disesuaikan dengan pendidikan yang berkarakter tinggi. Alah, udahlah, nggak usah bahas yang gitu-gitu aja lah. Sok tahu. Maksudnya bagaimana? Yang seolah-olah aja udah. Seolah-olah kita membuat sesuatu yang spektakuler. Ini yang Seperti pemain drama. oh, aktor. Iya. Iya. Dia kan hidupnya itu kata teorinya.